Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sobat Hijrah Rasul. Nabi Sulaiman merupakan seorang nabi yang memiliki kerajaan yang sangat istimewa. Bahkan tidak ada seorang pun yang akan memiliki kerajaan yang sama seperti apa yang telah dimiliki Nabi Sulaiman. Sebagaimana sang nabi berdoa kepada Allah yang diabadikan dalam Al-Quran. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Surah Sad ayat 35. Pada sebuah kisah dikatakan bahwa pada zaman Nabi Sulaiman, hiduplah seorang laki-laki yang memiliki pohon yang sangat besar di sebelah rumahnya. Di atas pohon tersebut terdapat burung merpati yang sedang bertelur. Istri dari laki-laki tersebut kemudian menyuruhnya untuk mengambil telur burung tersebut. Dan ia melakukan apa yang diperintahkan oleh sang istri. Mengetahui sang telur telah diambil oleh laki-laki tersebut, sang induk merpati langsung pergi untuk mengadukannya kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman mengundang laki-laki itu untuk datang ke istananya. Kemudian menyuruhnya untuk bertaubat. Setelah dinasehati oleh Nabi Sulaiman, sang laki-laki itu pun berjanji untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Pada suatu hari ketika sang istri kembali menyuruhnya untuk mengambil telur merpati itu lagi. Laki-laki itu pun berkata kepada istrinya, "Aku tidak akan melakukannya lagi. Sebab Nabi Sulaiman telah melarangku untuk berbuat yang demikian." Lalu istrinya menjawab, "Apakah kamu menyangka Nabi Sulaiman akan mempedulikan dirimu dan merpati itu, sedangkan ia selalu sibuk dengan urusan kerajaannya?" Si istri tak henti-henti membujuknya, agar ia mau melakukannya lagi. Hingga akhirnya laki-laki itu terbujuk juga. Seperti biasanya ia memanjat pohon besar itu dan mengambil telur merpati itu lagi. Induk merpati kembali mengadu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun menjadi marah karenanya. Kemudian beliau memanggil dua jin abdinya. Yang satu berasal dari ujung timur, dan yang satunya berasal dari penjuru barat. Nabi Sulaiman menyuruh dua jin itu untuk menjaga pohon besar itu. Jika ia memanjat pohon tersebut lagi dan mengambil telur burung tersebut, maka lemparlah ia dari atas pohon itu. Ujar Nabi Sulaiman. Ketika telah berlalu beberapa bulan, sang induk merpati pun kembali memiliki anak. Ketika sang pemuda tersebut hendak memanjat pohon itu untuk mengambil anak-anak burung, tiba-tiba datanglah seorang pengemis yang mengetuk rumahnya. Sang lelaki itu pun menyuruh sang istri untuk memberikannya sesuatu. Namun ia menjawab, "Kita tidak memiliki apa-apa." Laki-laki itu lantas mengambilkan segenggam makanan lalu memberikannya kepada pengemis tersebut. Lalu ia kembali memanjat pohon tersebut dan mengambil anak-anak burung itu. Ketika itu, sang induk burung mengadu kembali kepada Nabi Sulaiman. Ia pun marah kepada dua iblis yang diperintahkannya. Sang iblis pun menceritakan apa yang terjadi pada saat itu. Bahwa sebelum lelaki itu memanjat pohon, ia memberikan sedekah segenggam makanan kepada seorang pengemis. Kedua jin bermaksud menangkap laki-laki itu. Namun tiba-tiba Allah mengutus dua malaikat. Salah satu dari mereka meraih leher jin itu dan melemparnya sampai di tempat terbitnya matahari. Sedangkan yang satunya lagi meraih leher jin itu dan melemparnya sampai di tempat terbenamnya matahari. Sobat Hijrah Rasul, dari kisah di atas dapat kita simpulkan bahwa sedekah memiliki banyak sekali manfaat. Selain untuk membantu orang lain,
Sedekah juga akan memberikan keberkahan kepada orang yang bersedekah. Sebagaimana bunyi salah satu hadis berikut. Dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah seorang yang bersedekah dengan harta yang baik, Allah tidak menerima, kecuali yang baik. Allah yang Maha Pengasih akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Jika sedekah itu berupa sebuah kurma, maka di tangan Allah yang Maha Pengasih, sedekah itu akan bertambah sampai menjadi lebih besar dari gunung. Sebagaimana seseorang di antara kalian membesarkan anak kudanya atau anak untanya. Hadis riwayat Muslim. Sobat Hijrah Rasul, semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.